Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya macam belum sarapan. Apa kabar Fakultas Kedokteran Unri? Sehat semua? Anak raja membeli katun, katun dibeli di Senapelan. Saya tak lagi bawa pantun karena sudah dihabiskan ibu dekan. Ibu Dr. Afrianti PhD beserta Bapak Ibu Wakil Dekan Civitas Akademika, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya datang kemari menyampaikan tausiah di bulan suci Ramadan. Pintu masuk sebelah kiri ada satu ruangan. Tahun 2009. 14 tahun yang lalu. Jadi memang mungkin siklus kedatangan saya ini 14 tahun sekali. Nanti baru datang lagi kemari 2037. Saya senang sekali pada hari kebahagiaan Fakultas Kedokteran, milad yang ke-22 tahun. Saya bisa datang bertatap muka, bertemu, bertegur sapa di hari yang baik, hari Jumat, di waktu yang baik. Dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan melimpah pula kebaikan untuk kita semua insyaallah. 22 tahun, angka yang tidak terlalu jauh dengan umur saya. Umur itu, umur kalau bicara umur ini bukan masalah angka, dia masalah rasa. Nah, jadi kalau mana tahu nanti yang tua-tua ditanya, gitulah caranya. Fakultas Kedokteran semangat menuju Fakultas Kedokteran Unri unggul dan hebat. Ini bukan sembarang tema, ini adalah doa, mudah-mudahan doa orang berjamaah, doa orang bersedekah, doa hari Jumat, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menjadi dokter itu nikmat yang besar sekali yang diberikan Allah. Bersyukurlah berada di Fakultas Kedokteran. Berapa banyak orang yang mau masuk Fakultas Kedokteran tidak lulus, akhirnya tidak kuliah. Ingin juga jadi dokter, akhirnya jadi dukun. Nah, itu. Kadang kita tidak menganggapnya nikmat karena kita lulus, berhasil jadi dokter, menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Fakultas yang menurut Anda menjemukan, membosankan, melelahkan, itu adalah mimpi mereka yang selama ini tidak lulus, 3 kali tes nggak juga lulus, akhirnya malas kuliah. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, melelahkan, menyakitkan, menyedihkan adalah pekerjaan yang dirindu-rindukan orang. Nah, jadi kalau mau tahu nikmatnya di Fakultas Kedokteran ini, tanyalah orang yang gagal, yang tidak bisa lulus. Nah, jadi sudah lulus itu nikmat luar biasa, disyukuri dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan lidah, alhamdulillah. Bersyukur dengan perpikiran, fokus mengingat Allah. Bersyukur dengan hati, ridha menerima ketetapan Allah. Bersyukur dengan uang, berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Bersyukur dengan badan, maka manfaatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masuk berdakwah ke suku pedalaman, suku Talang Mama. Di dalam tidak bisa tablik akbar karena mereka tak kenal dengan saya. Tidak ada akses internet di dalam. Kalau mau merasakan kesunyian, masuklah ke suku Talang Mama. Masuk ke dalam, naik sampan dari Pekanbaru 5 jam, lewat Balilas, terus arah ke Jambi, tinggalkan mobil, masuk lagi naik perahu melewati Sungai Berbatu. Kalau musim surut lebih lama mendorong sampan daripada naik sampan. Sampai ke dalam, saat di jalan mereka lambaikan tangan, saya lambaikan juga tangan. Saya pikir kenal mereka dengan saya, rupanya tak tahu dia. Di dalam tidak bisa pengajian karena mereka tidak Islam, animisme, dinamisme. Yang paling bisa berdakwah di dalam adalah dokter. Jadi yang menemani saya di dalam sana
itu Bapak Ibu dokter dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, orang-orang puskesmas. Maka dibuatlah pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, ada yang tangannya sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, itu jadi beberapa kali saya memang bersama dengan Bapak Ibu dokter. Jadi adik-adik, sahabat-sahabat yang sekarang lagi di Fakultas Kedokteran Undri, ke depan insya Allah kita bisa berkolaborasi. Ke depan ulang tahunnya kalau saya diundang, kita tidak lagi di Fakultas Kedokteran, tapi kita akan masuk ke hutan insya Allah. Kita akan adakan khitan massal, operasi bibir sumbing. Hadirilah khitan massal, daftarkan anak dan suami Anda bersama dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran Undri bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, saya yakin itu lebih bermakna ke depan. Jadi hari ini bukan tausiah, ini hanya sekedar muqaddimah dan pengarahan bagaimana tujuan untuk judulnya mau dibawa kemana hubungan kita ini. Nah, insya Allah kita bawa ke hutan dan ke pedalaman insya Allah. Gimana adik-adik Fakultas Kedokteran, siap ya? Janji? Pas siap, iya, pas janji mulai sepi. Insya Allah ini akan kita laksanakan. Dan saya dari sejak awal berdiri Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, ketuanya Ustadz Al-Nof Dinar, dan yang tadi di atas menerima itu pembina kami Ustadz Tatang Yudiansah. Itu memang kami setiap hari Jumat kedua berkolaborasi dengan seorang dokter. Nama programnya program Sunatron, khitan massal bersama Sunatron. Saya bintang iklannya. Daftarkan anak Anda, ikuti program Sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, itu iklannya sudah di-share di Instagram saya yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Jadi bermanfaat sekali dengan, makanya tadi waktu saya tanya ketua yayasan, ini kita mau kemana ini? Ke Fakultas Kedokteran. Mantap. Inilah harapan masa depan dan harapan calon mertua. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kalian. Luar biasa. Nah, jadi insya Allah adik-adik semuanya bermanfaat insya Allah. Saya pernah panel berdua dengan seorang dokter dari Jakarta di Masjid Akramun Nas Undri. Saya di samping beliau. Beliau itu spesialis disertasinya tentang stem cell. Saya tak tahu apa ini stem cell. Wa ma adraka ma stem cell. Apa itu stem cell? Tolong Pak Dokter jelaskan stem cell. Kata dia, bahasa sederhananya Ustadz. Saya paham itu, dari bahasa dia itu maksudnya kalau ku jelaskan tak paham Ustadz ini. Kasarnya begitulah. Kalau Ustadz bawa mobil, bannya bocor, kan ada ban serap kan Ustadz? Iya, itulah stem cell itu kata dia. Jadi kebetulan dia menemukan dalam disertasinya, dibuatnya percobaannya, orang tempat dia selalu beli makanan malam, yaitu cepat saji asli produk Indonesia, pecel lele. Kebetulan orang ini kena penyakit diabetes, gula darah yang tak sembuh-sembuh. Ditunjukkannya gambar kaki yang sudah membusuk. Akhirnya berkat ilmu dia itu sehat lagi bapak itu. Nah itu luar biasa. Itu kalau bapak itu minta doa ke saya bacakan Yasin selesai. 2 gendangnya, kalau tak sehat mati. Tapi ketemu dengan dokter, sehat Pak Ustadz. Ini awal kakinya membusuk, ini setelah dibersihkan, ini mulai tumbuh dagingnya baru, ini sehat Pak Ustadz. Allahu Akbar. Dan uniknya lagi Pak dokter ini, kalau dia operasi 4 kali, 2 duitnya dia ambil, 2 dia pakai untuk menolong saudara di Palestina. Itu makhluk-makhluk yang begini ini saya sering ketemu, tapi sudah mulai agak hampir punah. Nah, ini dokter-dokter yang begini namanya dokter saurus. Saudara-saudara dinosaurus. Mesti dibudidayakan ini. Mesti kita buatkan Jurassic Park-nya. Tapi insya Allah saya yakin yang begini-begini akan lahir di Fakultas Kedokteran Undri insya Allah. Lihat dari wajah-wajahnya
Agak kurang yakin saya. Yakin insya Allah. Hakul yakin, ilmul yakin yang pertama. Setelah itu ainul yakin, dengan mata karena sudah melihat orangnya. Jadi kalau nanti ada ditanya orang, Ustadz Somad kenal dengan dokter dari Riau yang sebagian hasil keringatnya untuk pedalaman. Itu pernah saya ketemu itu. Di mana Ustadz? Waktu saya ceramah di Fakultas Kedokteran Unri. Tapi dia bukan alumni Unri Pak Ustadz. Insya Allah lahir dari sini orang-orang yang hebat, bukan hanya terkenal di masyarakatnya karena kayanya, tapi juga karena malaikat memperhatikan dia karena kontribusinya yang luar biasa. Dan pagi ini sudah terlihat bantuan dari Fakultas Kedokteran Unri untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat 31.500.000. Ustadz kok tahu? Saya tengok tadi. Saya kalau penyerahan itu bukan cuma foto, saya tengok jumlahnya berapa. 31.500.000. Dalam hati saya, siapa lah yang mengaji 500 itu? Padahal duit dokter ini banyak kali. Dari saya kecil dulu, kalau anak-anak ditanya, dari mulai kawan sampai sekarang, saya setiap kali wisuda TK, kemarin angkatan kedua, penyematan, toga, dan pemakaian sal, itu setiap memakai saya tanya itu, saya dekat, mau jadi apa? Hampir semua anak TK itu pasti mau apa? Dokter, dokter, dokter. Ada 2 orang lah yang jadi ustad. Itu pun karena tak lulus kedokteran mungkin. Rata-rata saya tanya, mau jadi apa? Dokter. Ada videonya itu nanti, bisa ditonton. Pas acara wisuda TK Az-Zahra dekat rumah punya yayasan. Jadi anak-anak ini lama saya berpikir, kenapa orang dari dulu sampai sekarang mau jadi dokter? Setelah saya berkawan-kawan, diundang sama IDI, Ikatan Dokter Indonesia. IDI yang mengundang saya itu Ikatan Dokter, bukan Ikatan Dukun. Barulah saya tahu jawabannya. Dokter itu senternya kecil aja sebesar ini. Baterainya 2 biji. Petugas jaga malam, mohon petugas jaga malam jangan sampai Persatuan Jaga Malam mensomasi saya gara-gara tausiahnya. Orang jaga malam, baterai senternya 6 batu, besar setengah kilo. Jaga dari 6 sore sampai jam 6 pagi besok. Gaji sebulan 2 juta. Standar Pekanbaru. Tapi dokter, kecil aja baterai 2. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mata, 5 juta. Banyak pasien tuh yang takut tutup. Karena disangkanya buka 5, tutup 5. Buka tutup 10. Jadi kalau nanti ada orang heran, Ustadz, di antara semua video penyerahan bantuan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, rasanya di Fakultas Kedokteran kemarin lah yang paling besar. Iyalah, orang tuh kecil aja baterainya. Martil tukang-tukang itu, cobalah tengok martil, besar sekali. 1 kilo beratnya, gagangnya rotan, kelompang, berkeringat, berkilir, berpeluh. Dokter martilnya kecil aja. Pukul lutut kiri 10 juta. Lutut kan. Itu. Nah, jadi memang beruntung betul lah kalian ini ya. Martil itu ada 3. Yang pertama martil tukang, yang kedua martil hakim, yang ketiga martil dokter. Martil hakim ini panjang ceritanya. Apalagi sidang. Saya dikirimi video sidang kasus racun itu dulu, sampai berubah hakim itu tak putus-putus. Tapi dokter ini sebentar aja. Dan tidak ada manusia yang lepas dari dokter. Kalau yang lepas dari ustadz banyak. Orang yang tak pernah pengajian. Tapi yang lepas dari dokter. Istri saya melahirkan ke dokter. Media anak Islam saya sakit, Rizky TV. dokter anak. Ustadz sendiri, saya tetap ke dokter. Pergi ke dokter. Hari ini berjumpa dengan dokter-dokter. Walaupun tidak periksa. Sedang mengadakan tausiah. Nah, jadi menjadi dokter itu nikmat yang luar biasa. Rezekinya melimpah ruah. Mudah-mudahan semua adik-adik calon-calon dokter ini orang-orang yang sukses dunia akhirat. Duitnya banyak. Berkah. Pokoknya tak usahlah saya sebutkan lagi. Hebat-hebat semuanya insya Allah. Dan menjadi dokter itu yang paling didengarkan cakapnya. Kalau saya bercakap belum tentu didengar orang. Jangan merokok.
Orang tak peduli, tetap aja. Emang gua pikirin, kata dia. Tapi kalau udah dokter yang ngomong, jangan Pak, Bapak udah terkena penyakit paru akut, Bapak mati, berhenti kontak. Begitulah hebatnya. Makanya kesempatan adik-adik sekalian nanti kalau udah jadi dokter, untuk jadi dokter sekaligus berdakwah. Tak perlu pakai ayat, tak perlu pakai hadis, tak perlu pakai public speaking, tak perlu suara menggelegar macam Ustaz Somad. Pelan-pelan aja. Tak perlu kalian bersuara sampai menggelegar, tak perlu, pelan-pelan aja. Pas dia tanya, gimana keadaan saya dokter? Ini nampaknya nggak sampai hari Jumat selesai ini. Kata tak perlu kalian pilih berpuisi, tak perlu, pendek aja. Nampaknya tak lama lagi nih Pak. Insya Allah langsung dia mengambil tasbih, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dekat dari Masjid An-Nur, Fakultas Kedokteran, di seberang jalan kita Rumah Sakit Arifin Ahmad. Selesai saya tausiah di An-Nur, dulu jadwal saya kultum zuhur. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita mampir sebentar ke Arifin Ahmad? Bisa, saya bilang. Habis pengajian zuhur, saya pun singgah. Sampai di dalam dipasangkanlah saya jubah. Kalau jubah Ustadz kan di depan lubangnya, ini di belakang pula. Masuk tangan, warna hijau, pasang. Yang lain tak ada dipasangan, saya aja sendiri. Oh, saya pun pasang. Persilakan Ustadz masuk, masuk. Saya tengok di atas ICU. Saya bilang, saya aja yang masuk. Iya, bapak-bapak enggak. Silakan Ustaz. Begitulah dokter-dokter ini memuliakan saya. Rupanya di dalam tuh orang sakit menular semua. Jadi yang pertama mati saya lah tuh kalau andai menular. Masuk saya ke dalam, orang itu pun melambai dari ruang kaca. Barulah saya paham tulisan ICU itu artinya ICU, you don't see me. Di dalam itu tak ada suara, sepi sunyi. Yang ada suara tit 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 gitu deh. Saya bacakanlah doa ke telinga sebelah kanan. Begitu yang diajarkan Nabi. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits bismillahil azim rabbil arsyil azim ayyashfiyak bismillahil azim rabbil arsyil azim adhibil ba'sa isfiha anta syafi la shifaa illa shifauka. Meleleh air matanya. Takut pula saya. Saya tanya dokter, kenapa dia menangis dok? Dia kan koma. Dia koma Pak Ustadz. Tapi di dalam telinganya ini ada macam keong. Ustadz pernah tengok? Iya. Itu tetap berfungsi walaupun koma. Dia mendengar suara Ustadz dan suara manusia di dunia ini tak sama. Yang dia dengar adalah suara yang sering dia dengarkan tausiahnya. Selama ini dia merespon, kalau jumpa dia ulurkan tangannya. Selama ini kalau jumpa dia peluk Ustadz. Selama ini kalau jumpa dia tersenyum. Sekarang dia tak bisa mengulurkan tangan, dia tak bisa tersenyum. Respon dia terakhir adalah air mata. Wow, amazing. Jadi sebenarnya yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa itu adalah dokter. Karena dialah yang paling mengerti, paling tahu ilmu itu. Makanya kalau ada dokter yang mabuk, yang sakau, itu memang dokter hantu. Dokter setan itu memang. Kenapa? Karena dia diberikan Allah ilmu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innalladzina yakhshawna innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Dan orang yang paling berilmu tentang manusia adalah dokter. Makanya kalau yang ngomong itu dokter, orang percaya. Kalau saya ngomong tentang masalah kedokteran ini, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Kau dengar tadi Ustaz Somad ngomong tentang kesehatan? Iya. Apa pendapatmu? Entah, aneh-aneh aja aku tengok. Bukan bidang dia itu. Ngapain dia ngomong begitu? Ada seorang dokter. Dia mau dioperasi. Sahabat kita, kawan kita. Cuman semua nama ini tak ada yang saya sebutkan. Nama aslinya. Kenapa? Menjaga kode etik jurnalistik. Sudah dipasangkan baju operasi, sudah masuk ke ruang operasi, pas mau disuntik, dia bilang batal, tak jadi, keluar dia.
Saya tak jadi operasi Pak Ustadz. Saya tanya, kenapa Pak Dokter tak jadi? Karena saya dokter Pak Ustadz. Saya tahu kalau saya sudah disuntik saya akan pingsan. Dan saya tak tahu kapan saya sadar. Oh begitu Pak Dokter ya. Kenapa pejabat-pejabat itu mau disuntik? Karena orang itu tak tahu. Jadi kalian yang sangat tahu, mohon nanti sebelum mau mengupload video ini, yang bagian ini jangan diupload. Ini hanya kita-kita aja yang tahu ini. Banyak sekali rahasia-rahasia kemanusiaan ini yang tahu hanya dokter, untuk membangkitkan rasa takutnya. Tiap hari dia menengok kecelakaan, tiap hari dia menengok ketakutan, menengok darah. Saya insya Allah tidak takbur, tidak sombong. Kalau tablik akbar di tanah lapang, di stadion, di masjid, insya Allah siap. Tapi kalau udah menengok berdarah-darah, tak berani saya. Tapi kabarnya Ustadz waktu Sami Ahmad Mesbahi lahir, Ustadz ada di ruang itu? Ada. Tapi di bagian kepala itu aja. Tak sanggup saya menengok. Mendengar jeritnya aja mau keluar saya rasanya. Tak sanggup saya. Dokter tuh saya tengok santai aja, senyum-senyum aja dia. Ketawa-ketawa. Dalam hati saya memang udah putus surat takut dokter-dokter. Menengok proses kelahiran itu pun tak melihat, hanya di bagian kepala saya duduk sambil baca doa, sambil megang tangan untuk memberikan semangat. Di dalam ruangan itu menunggu kelahiran, wal awwalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir. Saya sarankan kepada kalian, bukan yang dokter, jamaah yang mendengar ini, jangan kalian kawani istri kalian melahirkan, nanti tobat kalian. Jadi dokter-dokter ini punya keberanian yang luar biasa. Melihat kecelakaan, melihat kepala pecah, melihat putus, melihat dibelah. Saya memang kalau ceramah berapi-api, tapi kalau untuk melihat darah, motong ayam pun saya tak pernah. Tak pernah saya motong ayam. Jadi kalau ada mengatakan Ustadz Somad itu radikal, saya ini lembut hati saya. Itu kemarin kami tengok Ustadz motong sapi waktu di depan mall SKA, waktu khutbah Idul Adha. Itu ceritanya saya diikutkan pelatihan Juleha, juru sembelih halal. Juleha mengadakan acara pelatihan sembelih hewan kurban. Setelah acara pelatihan tentu ada contohnya, saya lah bintang iklannya. Jadi waktu itu Ustadz motong, kan tak mungkin saya bilang takut, hilanglah harga diri kita kan. Nah, jadi pas diminta nanti Ustadz motong, siap kata saya. Nah, tapi pas motong itu tak saya tengok, saya gini kan, saya nengok kamera aja waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, habis itu tak pernah lagi, sampai sekarang tak pernah motong. Saya ini masalah berdarah-darah, motong-motong tak sampai hati. Tapi kalau udah disediakan rendangnya, selesai. Tak pula sampai hati membiarkannya, mubazir kan. Nah ini, jadi dokter-dokter ini punya kelebihan yang luar biasa. Maka ini hanya diketahui orang lain yang melihatnya. Mereka yang di dalam menganggap itu biasa-biasa saja. Duitnya banyak, keberaniannya luar biasa. Maka bagi kalian jamaah yang ada di luar sana, yang ada niat mau nikah sama dokter, berpikirlah sekali lagi. Kenapa? Macam-macam kalian selingkuh, disuntiknya mati. Ya kalau mati, kok setengah mati? Bacalah berita itu. Cari aja di Google, mati karena disuntik dokter. Nampaknya Ustadz ini punya kenangan nih dengan dokter. Ada kawan saya dosen UIN. Waktu itu saya baru pulang dari Mesir. Titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Mat, kata dia. Ya, kau mau punya bini dokter? Iyalah, saya bilang. Ah ini, di mana prakteknya? Jalan Harapan Raya, dokter gigi. Habis itu ditanyanya, kau udah datang ke prakteknya? Belum, kenapa? Belum ada sakit gigiku. Saya tak pernah punya pacar, tak berani saya dekat perempuan, apalagi dokter. Sampai akhirnya suatu hari gigi saya sakit. Saya telepon kawan saya itu balik, mana kartu nama kemarin? Udah pindah dia mat ke Aceh, lulus PNS. Jadi saya hampir juga punya istri dokter gigi. Jadi kalian yang mau menikah dengan dokter, insya Allah kesehatan terjaga, terpelihara, duit banyak, tak perlu minjam ke Bank Riau Kepri. Selamat dunia akhirat, dinasehatinya. Kalau sakit tak perlu jauh-jauh. Apa maknanya? Nikmat yang besar ini disyukuri, menjadi keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Riau, unggul dan hebat.
Dari cerita saya ini dokter ini hebat apa tak hebat? Dari bunyinya macam tak yakin. Saya punya kawan dokter banyak. Kata dia, Ustaz Somad ini kalau mau sehat kurus sekali Ustaz, nampaknya kurang berwibawa kalau kurus, kata dia. Jadi gimana biar supaya agak gemuk Pak Dokter? Ustaz minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Saya belilah 90 saset, asal pagi 1, siang 1, malam 1. Saya minum selama sebulan. Habis itu saya timbang, tak naik berat. Saya telepon balik, Pak Dokter, ya sudah saya minum 1 bulan 3 kali sehari. Berapa naiknya? Tak naik. Kata dia, berarti udah takdir Pak Ustaz. Yang penting Ustaz sehat. Yang meyakinkan saya bahwa saya sehat dokter. Tak penting Ustaz gemuk atau kurus, yang penting Ustaz sehat. Jadi sampai hari ini saya pede, saya sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz sakit ya? Dokter bilang aku sehat, kau yang sakit. Kawan-kawanku dokter bilang aku sehat. Ustaz ini kan pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sini, naik pesawat ke sono. Ustaz jangan minum suplemen. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, buah pinggang Ustaz rusak. Memang Ustaz tak sakit sekarang. Nanti 10 tahun, 20 tahun akan datang Ustaz sakit buah pinggang, Ustaz cuci darah. Itu yang menasihati saya dokter. Sampai sekarang tak pernah saya minum suplemen. Jadi apa yang membuat Ustaz sehat? Saran dia banyak Ustaz minum air putih. Jangan Ustaz minum gula. Itulah maka tak ada teh manis di Fakultas Kedokteran. Bukan mereka ini pelit, orang ini duit banyak, tapi mereka menjaga kesehatan. Jadi saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, ini Ustaz menyindir, enggak. Saya ini Ustaz yang tak pandai menyindir. Saya to the point. Saya sampaikan ke pengurus-pengurus masjid, kalau kalian mau Ustaz kalian sehat panjang umur, jangan kasih teh manis, kasih air putih. Begitu yang disampaikan oleh dokter-dokter dari Fakultas Kedokteran. Karena Ustaz-Ustaz ini makanannya enak. Apa makanan yang paling enak, itulah dikasihkan ke Ustaz. Saya kalau saya tausiah di mana-mana ceramah, ikan yang paling mahal 1 onnya 1 juta, ikan Napoleon, itu dikasihkan ke Ustaz. Udang yang paling besar lobster, itu dikasihkan ke Ustaz. Kepiting paling besar 1 piring dari Singkel, itu dikasihkan ke Ustaz. Di meja tuh macam melihat SeaWorld, semuanya ada di situ. Ikan paus, ikan hiu, lumba-lumba ada semua di atas. Lobster ada, kepiting besar ada. Pak Bupati tak berani makan, Pak Sekda tak berani makan, Ketua DPRD tak berani makan, Kapolres tak berani makan, dan Ramil dan Dim tentara tak berani makan. Pistolnya bukan main, makan takut. Pas giliran makan, silakan Pak Ustadz. Saya tanya, kalian tak makan? Enggak Pak Ustadz, ini kolesterol. Saya bilang, ini tidak ada kolesterolnya. Iya, kecuali kalau kau periksa di labor baru ada. Saya makan kepiting tua habis, lobster itu saya makan habis, sehat. Apa doanya nih Pak Ustadz? Saya ajarkan mereka doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak Ustadz, aku tak tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampai hari ini masih berteman, berkawan, bersahabat dengan dokter. Ada dokter kawan saya ini dokter umum, menantunya dokter spesialis. Setahu saya yang awam ini, dokter umum, dokter spesialis tentu lebih hebat dokter spesialis. Mohon maaf Pak dokter umum yang tersinggung. Tapi kalau dia yang praktek, dia buka praktek depan rumahnya. Dari mulai dalam garasi sampai ruang penuh semua pasien. Suatu hari dia sakit. Rupanya dokter ini bisa juga sakit. Digantikan sama menantunya dokter spesialis. Sedikit aja di depan. Saya yang awam ini heran. Kenapa mertuanya yang dokter umum pasiennya penuh? Kenapa yang dokter spesialis menantunya sedikit yang datang? Mereka telepon, Bapak ada. Bapak sedang tak praktek, menantunya. Mereka tak datang. Kenapa?
Saya tanya sama dia, kenapa begitu? Orang ini banyak sembuh katanya Pak Ustadz. Belum saya kasih resep udah sembuh. Baru saya pegang-pegang sedikit udah sembuh. Ternyata yang menyembuhkan adalah sugesti. Pak dokter ini orangnya ramah, orangnya senyum. Apa kabar? Gimana keadaan anak-anak? Rupanya pasien ini ingin curhat. Lama dia tak bisa ngobrol. Ngobrol dengan istrinya sibuk di grup WhatsApp. Ngobrol dia dengan anaknya sibuk pula video call. Akhirnya dia menanggung penderitaannya sendiri. Berjumpa sama Pak dokter tadi. Ngobrol sampai lupa dia menceritakan sakitnya. Akhirnya dia sehat pulang. Jadi nanti kalau adik-adik menjadi dokter, ajaklah pasien tuh ngobrol, bercerita, apa kabar Pak, tinggal di mana, ini dan selainnya. Saya tanyalah dokter kawan saya ini, berapa persen sebetulnya orang ini sembuh karena obat Pak dokter? Yang sembuh karena obat itu cuma 30% Pak Ustadz. Yang 70 itu apa? Yang 70 itu sugesti dari dirinya sendiri bahwa dia sehat. Dan saya memberikan itu kepada dia Pak Ustadz. Jadi saya yakin dan percaya, saya ketemu dengan orang tidak berteori, orang-orang yang model begini, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang punya aura, orang-orang yang baru ketemu menengok wajahnya, menengok senyumnya udah sehat. Itu ada di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ini insya Allah. Saya mau nanti orang bercerita ke saya, ibu sakit saya Pak Ustadz, sembuhnya di mana? Kemarin pas saya di rumah sakit Arifin Ahmad, jumpa dokter alumni dari Unri itu Pak Ustadz, baru menengok wajahnya sehat, saya langsung Pak Ustadz. Apa ibu tengok di wajahnya? Bekas air wudhu, Masya Allah. Jadi ibu anggap yang lain ini tayamum semua. Apa yang ibu tengok di wajahnya? Bekas tahajudnya Pak Ustadz, bekas zikirnya Pak Ustadz. Baru dipegangnya kaki saya, tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Quran. Apa kata ibu-ibu yang ada di situ? Ya Allah, kalau adalah anak laki-lakiku, kupinang kalah sama dokter ini kita dia. Ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Kata bapak tuh, kalau matilah biniku, kupinang lah ini kata dia. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah boleh waktu ini mundur ke belakang. Kalau bolehlah dimundurkan umur ustadz mundur lagi ke belakang. Nah, kan betul air putih datang. Itulah hebatnya. Kalau bolehlah mundur ke belakang, ustadz mau jadi apa? Saya mau jadi dokter yang juga ustadz. Oh, mana ada tuh Pak Ustadz? Ada. Saya tausiah di Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta. Apa kata Pak Rektor? Ustadz Abdul Somad, di Fakultas Kedokteran ini yang paling banyak mendapatkan beasiswa adalah penghafal Quran. Karena dibuatkan jalur khusus penghafal Quran. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, mudah-mudahan di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ke depan ada diberikan prioritas untuk penghafal Quran insya Allah. Amin. Orang menghafal Quran mana sanggup dia Pak Ustadz? Ini jurusan kedokteran ini, fakultas ini berat, jelimet, ribet. Sedang Quran 6.336 ayat bisa ada di kepalanya. Apalagi lah itu semua. Dan saya tanya, apa bisa mereka penghafal Quran itu? Bisa Pak Ustadz. Mereka berprestasi, mereka tamat. Cepat mereka menyesuaikan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan orang tidak lagi meremehkan pesantren, menghafal Quran. Apa itu? Jadi penghafal Quran cuma imam tarawih bulan Ramadan. Tidak, ada penghafal Quran. Ketua Ikatan Penghafal Quran dan Qori Mesir namanya Syekh Nu'aina. Hafal Quran. Bisa tulis nanti di Google. Bisa cari di YouTube videonya. Syekh Nu'aina. Nun Ain, ya Nun Ain. Syekh Nu'aina. Yang belum bisa handphonenya tulis Arab, nanti saya mau alapkan. Syekh Nu'aina. Nun Ain, ya Nun Ain. Syekh Nu'aina. Ketua Persatuan Qori. Semua qori-qori di Mesir kalau ngaji pakai peci, pakai sorban. Dia tidak. Dia pakai jas, pakai dasi, tidak pakai peci. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia dokter. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya Fakultas Kedokteran ini. Kalau Tuan pergi ke Makkah,
jangan lupa, alah lupa pula pantun. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa doakan Datuk Perpatih. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Fakultas Kedokteran dikasih 2 air putih. Nah, ini nampaknya lebih 60 menit ini. Biasanya 600 ml. Tapi ini tak bisa diperpanjang karena hari Jumat, habis ini ada program dan juga ada khutbah Jumat. Tapi kebahagiaan yang luar biasa bagi saya bisa menyampaikan pesan-pesan ini. Kalau saya tausiah satu stadion 200.000 orang, itu tidak terlalu berkesan. Mungkin orangnya banyak, tapi efeknya tak terlalu banyak. Tapi di Fakultas Kedokteran, walaupun mungkin hanya sekitar 500 orang, tapi 500 orang itu dokter dan dia punya pasien 1.000 orang. Bayangkan kalau yang 1.000 orang itu takut kepada Allah gara-gara dia. Takut minum khamar. Kau kalau mabuk nanti mati. Kau kalau macam-macam mati. Orang itu takut kepada Allah gara-gara dia. Maka sesungguhnya hari ini saya sedang menyampaikan tausiah kepada berjuta-juta orang. Melalui pasien-pasien Bapak Ibu dokter maupun yang calon-calon dokter yang luar biasa. Ada kawan kami, sahabat kami itu dokter, cuma ada ujungnya, DRH, dokter hewan. Rupanya dokter hewan itu lebih hebat pula lagi dari dokter manusia. Karena kalau dokter manusia itu ditanyanya orang, gejalanya apa Pak? Sudah berapa hari? Sakitnya di mana? Kalau dokter hewan mana ada tanya-tanya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih hebat, dokter hewan sama dokter manusia? Lebih hebat dokter hewan. Karena dokter hewan tak ditanyanya pasien tuh. Kalau sampai ditanyanya pasien tuh, parah kali itu dah. Baik dokter hewan maupun dokter manusia, kemaslahatan kebaikan dia. Siapa yang paling mulia di antara kita ini semua? Bukan ustadz. Khairun nas amfa'uhum linnas. Yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ada perempuan tidak berjilbab, tidak bertudung, tidak pakai hijab, tidak pakai baju islami. Rambutnya macam sarang tawon dicat 3 warna. Kukunya panjang, pakai black kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Kenapa dia bertaubat? Bukan karena mendengar ceramah Ustaz Somad. Karena dia waktu medical check up periksa kesehatan. Ditengoknya dokternya pakai hijab, terbuka pintu hidayah, dia konsultasi nanya-nanya. Tak ada dokter itu menceramahi dia, tapi sampai rumah dia berpikir, oh dokter itu pintar, dokter itu cerdas, dokter itu pandai, fakultas kedokteran, bukan mudah jadi dokter, tapi dia pakai hijab, tutur katanya, hafalan Qur'annya, ibadahnya, akhirnya tunduk hati dia karena dokter yang memeriksa dia. Walaupun sebenarnya bukan karena itu, tapi karena dibilang dokter itu tak lama lagi kau mati. Manfaatkan ini kesempatan emas ini untuk mengabdi. Ketika seorang dokter di Mesir meninggal dunia, orang yang mengiringi jenazahnya lebih ramai daripada saat ulama meninggal dunia. Siapa dia? Seorang dokter yang ikhlas mendedikasikan ilmunya, hidupnya amat sangat sederhana. Tulis keywordnya di Google, dokter orang miskin di Mesir, akan nampak betapa dokter amat sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Jadi kalau ada dokter yang menyumbangkan hidupnya untuk orang miskin, untuk orang susah, maka itu luar biasa. Saya tidak hanya diundang oleh dokter, tapi juga dulu ada jadwal saya bersama IID, Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia. Nah, jadi beberapa istri-istri dokter ngundang, saya datang tausiah ke rumah, tidak di masjid. Mereka mau di rumah. Rupanya dokter yang baik, istrinya mesti baik juga. Karena banyak dokter ini baik, jadi hantu karena bini ini kuntilanak. Nah, jadi IID ini dulu buat, Ustaz Somad, kami mau sholat sunat tasbih. Saya yang menyampaikan tata cara sholat sunat tasbih dari mulai tegak sampai salam setengah jam non-stop, itu hanya di Ikatan Istri-Istri Dokter Indonesia, IID Riau. Nah, dulu tausiah di belakang Masjid Darul Abrar, rumah sakit di belakang DPRD Provinsi Riau. Nah, di situ ada rumah Pak Dokter, saya tausiah ke sana, berkumpul istri-istri dokter. Nah, jadi adik-adik calon-calon dokter sekalian, walaupun istri kalian tidak dokter, tapi istri yang baik, insya Allah kalian menjadi baik. Kalau mau meminang nanti,
cari yang baik-baik supaya kalian menjadi baik. Nah, nampak itu tanda-tandanya dari sekarang, apakah dia termasuk yang sundel bolong, suster ngesot, nyiblorong. Kalaulah orang baik mendapatkan pasangan yang baik, lingkungannya menjadi baik, masyarakat menjadi baik, maka insya Allah. Tapi kabarnya Pak Ustadz, tidak ada Nabi menyarankan orang ke dokter. Loh, Nabi itu kalau ada orang sakit, 3. Yang pertama, diberikannya herbal. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2. Al-asal wal Quran. Asal, madu. Yang kedua, habbatus sauda syifa'un min kulli da. Macam jintan hitam dia, dimasak sampai setengah airnya tinggal, lalu diminum. Habbah sauda, sudah diteliti orang. Madu pun sudah, habbah sauda pun sudah. Tapi ada juga hadis katanya Pak Ustadz, al-bazinjan syifa'un min kulli da. Terong, obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Tak betul. Siapa yang membuat? Tukang terong, biar laku terongnya. Hadis tentang terong tak betul. Hadis tentang madu betul. Ayat Qur'annya pun ada. Hadis tentang habbah sauda sahih. Lalu kemudian Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Haris bin Kaldah ini alumni Fakultas Kedokteran dari Jandisabur, Persia. Waktu itu peradaban yang maju 2. Yang pertama Rum, Romawi, yang kedua Faris, Persia. Di situ ada Fakultas Kedokteran. Ketika dia kembali ke Makkah, dia buka praktek. Maka sahabat-sahabat, orang-orang yang ada di Makkah disuruh berobat. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau berobat ke dokter, maka sesungguhnya dia sudah melawan fitrah. Karena kata Nabi, likulli da'in dawa. Setiap segala sesuatu ada obatnya, tadau, maka berobatlah kamu. Jadi insya Allah kalau lulus dia dari Fakultas Kedokteran Undri ini, insya Allah dia akan mencerdaskan umat, menyehatkan, dan tidak hanya sekedar sehat badannya, tapi juga sehat spiritualnya, karena mereka orang-orang yang religius, kembali kepada agama sesuai dengan, kalau kebetulan muslim, ya dia diajak untuk kembali kepada ajaran agama Islam seperti yang dicantumkan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan. Adapun bahwa saya ini bukan ustadz, bukan LC, bukan tuan guru, bukan buya, bukan ulama. Mengajak orang sholat, ngajak ke masjid, bukan cuma tanggung jawab ustadz. Siapapun yang didengar omongannya, ajak orang, walaupun bukan ustadz. Adapun masalah tanya jawab hukum, halal, haram, makruh, mubah, sunat, itu baru ustadz. Nah, jadi masalah ngajak jangan, saya ini kan dokter Pak Ustadz, urusan apa saya ngajak orang ke masjid? Masalah mengajak itu tanggung jawab kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dokter, pengacara, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, itu semua punya tanggung jawab. Kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan kita ini dokter, ya khusus masalah obat aja, nggak usah ceramah kalau jadi dokter. Bukan masalah ceramah, mengajak orang menjadi baik. Saya dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini Jalan Sudirman, terus sampai ke tepi Sungai Siak, belok kiri, di belakang bea cukai. Saya, polisi, tentara, dokter. Sosialisasilah kami bahaya narkoba. Kata Bapak tentara, untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, jangan sampai anak muda kita kena narkoba. Ini pertahanan nasional, maka jangan pakai narkoba. Habis itu Pak polisi, kata polisi, siapa yang pakai narkoba, tangkap, tembak, mati. Ibu dokter agak lembut sedikit. Kata ibu dokter, jangan pakai narkoba. Nanti kalau pakai narkoba ini bodoh, gila, mati. Habis itu minta mereka, Ustadz, Pak Ustadz tolong sampaikan. Saya bilang, orang yang mengedar narkoba, orang yang pakai narkoba dihukum mati aja. Habis itu pulang dikawal saya sampai ke mobil. Saya bilang, kenapa saya dikawal-kawal? Takut saya Pak Ustadz, ini banyak orang yang hilang akal, ditikamnya Pak Ustadz nanti dari belakang. Dokternya nelpon, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Tentang narkoba kemarin Pak Ustadz, itu nggak cukup hanya sekedar kami kasih suntik obat. Dia mesti ada pendampingan dari psikiater, psikolog, dan dari ustadz. Ustadz mesti ceritakan bahwa dia ini punya masa depan. Nanti, oke Bu, insya Allah akan kita buat. Ustadz siap ya? Siap insya Allah.
Dari sejak itu sampai sekarang tak ada ditontaknya lagi. Entah mati dokter itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak bisa berdiri sendiri. Saya tak bisa sendirian. Bapak Ibu dokter juga tak bisa. Kita bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jadi pada kesempatan milad ke-22 tahun Fakultas Kedokteran UNRI ini, saya amat sangat senang bahagia. Ke depan kita bisa bersinergi bekerja sama. Kalau ada Bapak Ibu punya program sosial, operasi bibir sumbing, khitan massal, penyuluhan kesehatan, libatkan Yayasan Tabung Wakaf Umat, maka kita pergi bersama-sama. Begitu juga dengan kami, ada program setiap 6 bulan sekali masuk ke pedalaman, ke suku Talang Mama, ke suku Akit, ke suku Laut, ke Bagan Benio. Nanti kita akan masuk ke dalam, merasakan sensasi berada di atas lautan dodol. Apa maksud lautan dodol nih Pak Ustadz? Nanti dari sini kita ke Duri, dari Duri kita naik mobil lagi 1 jam ke Tasik Serai, dari Tasik Serai itu kita akan naik sampan di atas danau, apa namanya Ustadz? Danau biosfer, hutan gambut terluas di dunia. Menengok hitam. Saya waktu diajak ke sana tak dikasih tahu Ustadz Alnop dari awal. Udah sampai di tengah baru saya takut. Nah, insya Allah kita akan pergi ke sana semua. Nah, insya Allah. Nanti kalau tak ada yang mau, diundi aja Bu dekan. Nah, siapa yang pergi ke sana? Kalau tak juga ada yang siap berangkat, paksalah kami berangkat sama dokter kelinci itu. Ada dokter itu yang mau. Hebatnya di Fakultas Kedokteran ini, bukan cuma manusia bisa dijadikan dokter, kelinci pun bisa juga. Insya Allah adik-adik yang sudah berada di sini, tamat dari sini nanti akan menjadi dokter yang bermanfaat buat umat dan bangsa insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir ini tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol. Jaga nama baik kedokteran, bil khusus lagi kedokteran Universitas Riau, bil khusus lagi nama baik Indonesia. Saya yakin dan percaya ke depan yang model-model begini akan hilang dengan munculnya orang-orang brilian yang unggul, yang hebat dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau insyaallah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, keberkahan kepada seluruh jamaah, bil khusus yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Riau ini ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Adik-adik kami yang sedang menempuh pendidikan, berikan dia kecerdasan, kesehatan hati dan pikiran untuk menjadi para dokter yang bermanfaat buat umat dan bangsa, mengabdikan ilmunya untuk kebaikan keluarga, kebaikan bangsa Indonesia, kebaikan kaum muslimin, muslimat. Jadikanlah semua yang kami lakukan ini hanya mencari ridha-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. Waj'alna minal mukhlasin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dan pikiran. Waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.